Shalom, selamat sahabat buat kita semua. Selamat siang, selamat pagi yang ada di beberapa bagian. Dan untuk di Indonesia tentunya sudah sabat, selamat sabat. Pendeta Kuntaraf masih subuh ya, belum masuk hari sabat. Baik, kita akan segera mulai PGSSI pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan membahas tentang api neraka dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, berdoa, dan mohon kesediaan Ibu Femi Idrus untuk berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Pada siang hari ini kami datang lagi di hadapan-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur yang kami bisa hadir menikmati firman-Mu. Begitu juga pada Pendeta Kuntaraf yang akan membeberkan sekolah sabat ini, juga kepada aparat-aparat yang ada, supaya semua berjalan dengan baik. Dan bukakan hati kami juga, dan kirim roh suci-Mu, supaya kami dapat menerima itu semua dengan baik. Dan dapat kami pergunakan dalam hidup kami yang sisa ini, sampai Maranatha. Ya Bapa, kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Dengan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, terima kasih Ibu Femi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan segera memberikan kepada Pendeta Kuntaraf, namun sebelumnya karena kita tahu bahwa salah satu anggota dari PGSSI telah beristirahat sementara sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum Pendeta Kuntaraf memulai memaparkan materinya, mungkin ada baiknya Pendeta Kuntaraf boleh berdoa khusus untuk keluarga duka pada saat ini, yaitu almarhum Raymond Lestiasel. Baik, kita sangat berduka untuk kematian daripada Raymond Lestiasel. Beliau selalu hadir di PGSSI ini, ya, dan banyak sering bertanya juga dan sebagainya, banyak yang kenal dia. Beliau adalah anak dari almarhum Bapak Philip Lestiasel. Jadi kita dengar keluarga Lestiasel ada Bob Lestiasel, Leo Lestiasel, Philip Lestiasel yang dulu di Teluk pabrik Tanjung Priok, ya, Anggrek dulu kalau tidak salah, ya. Jadi aktif sekali, ya, dan kita merasa sangat bersedih atas kematiannya. Baik, kita bersyukur adanya suatu pengharapan di dalam Tuhan, di mana kita bisa mengetahui bahwa kematian hanya bersifat sementara saja. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur oleh sebab kami mengenal akan Tuhan yang menjadi pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami, bukan hanya oleh sebab Engkau telah menebus dosa kami, tetapi Engkau juga memberikan pengharapan bahwa kami boleh diselamatkan untuk selama-lamanya. Sementara kami berduka ya Tuhan oleh sebab kematian daripada saudara Raymond Lestiasel, kiranya Engkau boleh dekat dengan keluarga, beserta dengan anak dan cucu. Kiranya Tuhan boleh menjadi penghibur yang utama bagi keluarga Lestiasel, di mana saja mereka berada. Dan berkati akan keluarga ini supaya tetap mendapatkan kekuatan daripada surga, kekuatan iman, dan beserta dengan mereka untuk tetap bergantung kepada Tuhan dan mempunyai pengharapan yang teguh, sehingga
boleh tetap memandang kepada Yesus yang akan datang dengan segera, dan semua kami boleh ketemu dengan keluarga yang ditinggalkan. Bapa dalam surga, kepadamu saja kami bergantung, menyadari tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa. Tetapi dalam Tuhan kami dapatkan kekuatan iman, kami dapatkan pengharapan yang teguh, kami dapat selalu berani untuk tetap menjadi saksi bagi Tuhan di mana saja kami berada. Biarlah kami hadapi segala sesuatu dengan syukur, melihat bahwa kehidupan daripada Saudara Raymond Elisasel telah menjadi suatu saksi bagi keluarga, bagi jemaat, ataupun bagi masyarakat di mana saja dia berada. Dan biarlah semua kami pun ya Tuhan boleh selalu siap memandang ke depan kepada kedatangan Tuhan, ya, di mana kami dapat menghadapi kehidupan dengan tanpa gentar, menghadapi kehidupan dengan sukacita dan penuh pengharapan, dan kami dapat dihiburkan dalam setiap situasi, tetap mempunyai kekuatan iman kemana saja kami pergi, di mana saja kami berada. Beserta dengan kami sementara kami belajar akan firman Tuhan, supaya firman ini boleh menguatkan kami juga, dan juga untuk menjadi satu kekuatan dan melengkapi kami untuk mengajar lebih baik di kelas masing-masing. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara. Silakan kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntara dengan judul Api Neraka. Baik, banyak orang yang takut untuk mati, ya, sebab takut masuk neraka. Ya. Apakah memang ini adalah sesuatu perkara yang kita harus takuti, ya, saudara-saudara sekalian? Kita akan pelajari bersama, ya, akan pelajaran yang sangat penting ini. Maafkan rupanya. Oke. Baik. Untuk sebagai pendahuluan kita bisa bicara tentang berbagai ajaran mengenai orang mati, berbagai ajaran mengenai neraka, dan mengapa pelajaran ini penting. Berbagai ajaran yang kita kenal adalah sebagian mengajarkan 3 hal yang terjadi bila seorang meninggal, yaitu neraka, purgatori, atau surga. Atau sebagian mengajarkan surga atau neraka. Sebagian mengajarkan keadaan manusia seperti tidur. Sebagian mengajarkan kematian adalah akhir dari segala sesuatu, jadi tidak ada suatu pengharapan. Ya. Nah, tentang neraka, ya, ada pandangan yang disebut tradisionalis, ya, api neraka yang menyiksa selamanya dan tanpa henti. Neraka adalah sebagai tempat nyata di suatu tempat di dunia di bawah, ya, dunia bawah, di mana api menyala menyiksa jiwa abadi selama-lamanya. Jadi berjuta, bermiliar tahun lamanya. Dan kemudian ada pandangan kondisionalis atau anihilasionalis, ya. Lautan api secara permanen dan total menghabiskan orang jahat, malaikat jahat, dan iblis di penghakiman terakhir. Manusia dasarnya tidak abadi dan mereka tidak memiliki jiwa yang abadi. Ada juga pandangan restorasionis atau universalis. Api neraka pada akhirnya memurnikan dan menyelamatkan semua orang. Universalis mengklaim bahwa semua orang pada akhirnya akan diselamatkan, termasuk orang jahat, malaikat jahat, dan setan, karena api neraka akan menyucikan mereka. Jadi ada satu masa penyucian, semuanya akan selamat juga. Jadi ini adalah 3 pandangan tentang neraka. Mengapa pelajaran ini penting? Kita perlu pengajaran yang sepenuhnya berdasarkan Alkitab. Keyakinan akan eskatologi, itu pelajaran tentang masa depan, ya. Eskatologi adalah the study of final event, ya.
adalah menentukan punya pengharapan atau tidak. Ya. Setan berusaha agar kita mempunyai pandangan yang salah mengenai neraka, serta menganggap Allah itu kejam. Ya. Allah itu adalah Allah yang membakar, ya, manusia. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus coba pelajari dan ingat. Baik, ayat hafalan, silahkan siapa ini, Dr. Vivi? 1 Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan suara saya paraunya hilang oleh tidur sekitar jam 12:30 malam, baru saja pulang dari baru datang dari North Carolina. Ya, kemudian harus jam 4 pagi bangun lagi. Baik, saudara-saudara, ujilah. Ya, apa artinya? Perlu menguji akan ajaran Alkitab atau ajaran manusia. Ajaran Alkitab harus diuji oleh apa? Oleh Alkitab. Ya, sola scriptura adalah dasar interpretasi daripada Alkitab. Ya. Baik. Nah, sekarang garis besar pelajaran kita bagi hanya dalam 3 bagian dari semua sepanjang minggu ini. Pertama adalah api neraka. Kemudian interpretasi yang salah tentang neraka, kemudian kapankah umat Tuhan bersama Allah. Ya. Baik, pertanyaan, Anda bisa bertanya benar atau salah. Sekarang sudah ada neraka, benar atau salah? Bisa tanya kepada anggota kelas, yang sendiri adalah salah. Ya. Orang jahat akan dibakar selama-lamanya. Salah? Benar. Ya. Itu adalah suatu perkara yang salah kalau kita lihat, atau kita katakan, marilah kita belajar bersama-sama. Orang baik akan segera masuk surga dan orang jahat akan segera masuk neraka setelah kematiannya, juga adalah salah. Jadi ini adalah pandangan yang salah, tetapi inilah yang dipercaya oleh banyak orang. Ya. Termasuk banyak sekali orang Advent yang percaya kalau sudah mati dia langsung masuk surga. Oke. Nah, kebenaran penting apa yang dapat kita dapat dari ajaran Yesus ini? Ya, kita coba lihat. Kemudian siapa yang akan baca ini? Joy, Daniel ya. Daniel Sitompul. Silakan Daniel. Baik. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Lanjut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Markus 9 ayat 43. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Markus 9 ayat 48. Baik, terima kasih. Nah, apa yang kita dapatkan kebenaran di sini? Kita lihat ya, kalau misalnya ternyata tangan dan kakimu menyesatkan kamu, penggal. Apakah betul-betul kita penggal? Ya. Yang jawab adalah tidak. Itu berarti merupakan suatu kiasan. Ya. Nah, kalau itu berarti kiasan, ya, maka kita dapatkan api yang kekal. Apakah betul kekal? Ya, kita harus pelajari dengan hati-hati supaya jangan langsung pikirkan orang yang jahat, orang yang kedapatan curi ayam sebelum dia mati, ya, dia akan dibakar untuk berjuta-juta tahun. Ya. Itu betul-betul tidak menggambarkan akan Allah yang sebenarnya. Dan tetapi inilah yang dipercaya oleh banyak orang. Ada seorang pendeta dari Nias yang mungkin saudara-saudara pernah ikuti. Jadi saya punya jawaban kepada dia. Sebab dia katakan orang Advent tidak percaya kepada neraka. Bukan tidak percaya, kita percaya akan ada, tapi bukan sekarang, ya, ada waktunya. Dan juga tidak percaya bahwa orang mati itu akan dibakar selama-lamanya, ya. Jadi itu pendeta, ya, berbicara dengan di YouTube, ya,
kemana-mana, makanya kita berikan jawaban kepada dia. Baik, nah berdasarkan kata-kata Yesus, berdasarkan Alkitab dan firman Allah, kita percaya bahwa ada neraka, sebab Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 41, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya. Namun, ya, sekarang kita ingin jelaskan bahwa kata neraka dalam bahasa Ibrani, yaitu Sheol, dalam Greka adalah Hades, artinya kuburan. Namun kata lain, ya, ada kata lain Gehenna, ya, bahasa Ibrani-nya Gehinom atau lembah Hinom. Ya. Nah, Gehinom atau lembah Hinom ini adalah lembah di sebelah selatan Yerusalem. Ya, tempat pembakaran binatang di luar kota Yerusalem. Inilah tempat orang Israel mengadakan upacara kafir, membakar anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa Molek. Yeremia menubuatkan tempat ini sebagai lembah pembantaian, di mana mayat-mayat akan dikubur di sana, sebab tidak ada tempat yang lain. Yang lain, ya, dimakan burung. Nah, tentang keberadaan neraka ini, orang Israel melihat tempat ini di tempat yang menjijikan, tempat penghakiman, hukuman yang memalukan. Nah, tradisi daripada rabai, ya, tempat membakar bangkai dan sampah. Dan Yesus menggunakan api Hinom untuk menggambarkan neraka, melambangkan api yang menghanguskan pada penghakiman terakhir. Neraka adalah tempat yang akan membinasakan tubuh dan jiwa. Nah, sekarang kita coba lihat kepada sesudah kita lihat arti daripada neraka, ya, datang kepada pertanyaan mengenai api yang kekal ini, ya, apakah dalam segi lamanya atau akibatnya yang kekal atau keduanya, ya. Kita coba lihat dari Yudas 7. Silakan, Dr. Vivi. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Oke, kita lihat apa? Siksaan api kekal. Apakah Sodom dan Gomora masih menyala sampai sekarang? Ya. Oh, sudah lama habis, ya. Jadi kalau begitu yang dimaksudkan di sini, ya, bukan soal lamanya, ya, tetapi, ya, ini adalah dari segi akibatnya yang kekal, gitu. Yaitu akibatnya daripada hukuman tersebut. Jadi mereka apa? Musnah. Oke. Nah, selama-lamanya dibakar sampai musnah. Bisa dibaca dengan di Maliaki 4 ayat 1 dan 3, ya. Joy, Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami akan terbakar oleh hari yang datang itu. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Oke. Jadi apa yang terjadi? Ya, mereka akan dibakar. Kapan? Ya, sampai bagaimana? Sampai habis, sampai menjadi abu. Kalau sudah dibakar menjadi abu, kadang-kadang ya jerami itu dibakar dalam waktu singkat saja. Tujuan Tuhan bukan untuk membakar manusia, artinya menghukum manusia, tetapi tujuan Tuhan adalah memusnahkan akan dosa. Ya, ini hal yang sangat penting. Baik. Nah, kata kekal, ya, atau Ibrani olam atau Yunani aion atau aionios, ya, membawa arti yang berbeda tergantung pada konteks langsung. Misalnya ketika dikaitkan dengan Tuhan, ya, itu kekal. Hal itu mengungkapkan keabadiannya. Ketika berhubungan dengan manusia, ya, selamanya. Nanti kita akan lihat Keluaran 21 ayat 6 ini mengenai masalah budak akan menjadi hamba selamanya. Apakah selamanya atau kekal? Tetap menjadi budak sekarang ini? Enggak, sementara dia masih hidup, ya. Jadi kata tersebut dibatasi oleh masa hidup mereka, ya. Saat mengkualifikasi api, ya, ini menyeratkan bahwa api tidak
akan padam sampai benar-benar menghabiskan apa yang sejahat ya sepenuhnya dan tidak dapat diubah, meninggalkan mereka tidak ada akar atau cabangnya lagi. Ya. Itu dalam Maliaki 4 ayat 1. Jadi dibakar sampai musnah. Baik, apa arti selama-lamanya? Dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ya, waduh, luar biasa sekali. Jadi inilah yang telah digunakan oleh banyak orang yang membakar orang, ya, yang membahas tentang neraka dengan interpretasi yang salah. Tetapi kita lihat, ya, Keluaran 21 ayat 6, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kalau begitu selama-lamanya sama seumur hidupnya. Kita coba lihat Yunus, ya, waktu di perut ikan. Aku tenggelam ke dalam dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Dia berada di perut ikan berapa lama? Hanya 3 hari. Tetapi dia merasa selama-lamanya. Kenapa? Ya, dia merasa penderitaan yang lama. Oke. Jadi bukan berarti bahwa ya selama-lamanya itu kekal itu berarti untuk ribuan jutaan atau triliunan tahun ya. Itu hal yang harus diingat. Baik. Tentang teori mengenai masalah ini memiliki maksud yang serius. Jika orang jahat dihukum selamanya, maka kejahatan tidak akan pernah diberantas. Ini padahal Tuhan punya tujuannya adalah memberantas kejahatan. Juga semua kehidupan manusia berasal dari Allah. Ya, ini ayat-ayatnya saya tidak sebutkan lagi. Dan tidak senang dengan kematian orang fasik. Lalu mengapa dia terus memberikan kehidupan kepada orang jahat untuk menderita dalam siksaan yang tak berkesudahan? Ya, Tuhan tidak senang dengan kematian mereka, ya. Jadi kenapa harus dibakar terus-terusan, ya? Bukankah lebih masuk di akal jika dia hanya mengakhiri keberadaan mereka? Jika orang jahat akan dihukum menurut perbuatan mereka, mengapa umur manusia yang pendek harus dihukum tanpa henti-hentinya? Bayangkan, ya. Semua referensi Alkitab tentang api kekal harus dilihat sebagai kiasan kepada danau api. Ya, pasca 1000 tahun dari Wahyu 20, ya. Kemudian jika tidak Alkitabiah untuk berbicara tentang neraka sudah ada dan terus menyala. Baik. Nah, sekarang dari mana datangnya api yang kekal yang menghancurkan Sodom dan Gomora? Kejadian 19 ayat 24. Silakan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Oke, jadi asalnya dari mana? Dari Tuhan. Nah, bagaimana Rasul Yohanes menggambarkan api yang menghancurkan orang-orang jahat itu? Ya, Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Oke, jadi turunlah api sampai apa? Menghanguskan mereka sampai tidak ada lagi. Oke. Nah, jadi banyak sekali pendeta-pendeta juga bingung, ya, apalagi dari gereja Protestan. Tadinya mereka mengajarkan selama-lamanya. Tetapi coba bayangkan, ya. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa 1000 tahun. Itulah kebangkitan pertama. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya. Jadi akhirnya dia mati, artinya musnah. Kemudian kita coba lihat, ya. Ini adalah tokoh daripada Protestan daripada yang bernama John Stott. Ya. Kemudian dia katakan, ya, apakah engkau menghendaki, ya, jadi kematianmu, ya, yaitu siksaan untuk musuh yang terburukmu untuk untuk triliunan tahun. Kalau Anda punya musuh, apakah Anda menghendaki bahwa dia akan dihukum untuk triliunan tahun? Tidak masuk di akal, bukan? Ya. Kemudian ini dari tokoh Protestan, dari Edward Fudge Ministry, The Return Ministry, ya, menunjukkan bahwa ajaran yang populer itu adalah sesuatu ajaran yang salah. Kenapa? Ya, inilah poinnya. Ya, the idea of ever burning hell.
or trillions of years. Ya, jadi ide tentang neraka yang membakar untuk terus-terusan untuk triliunan tahun adalah dari apa? Is really a pagan doctrine. Ya, itu adalah doktrin kafir. Ya, dan itu merupakan satu blasphemy, ya, kepada kasih Tuhan. Ya, itu adalah satu penyangkalan, ya, kepada kasih Tuhan. Oke. Baik, kalau Allah itu cinta dan tidak merasa senang untuk kematian orang jahat, mengapa Dia menyiksa orang jahat untuk selama-lamanya? Ya. Bisa dikatakan kembali baca ayat ini, siapa? Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Waduh, ya, bagaimana? Apakah betul-betul mereka di siang malam, ya, siksa? Nah, itu kita coba lihat juga kepada apa yang gambaran Yesus menggambarkan masa depan mereka yang menolak anugerah keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Daniel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang jahat akan, ya, binasa. Ya. Dan artinya bahas binasa bagaimana, itu artinya dia akan musnah. Oke. Nah, apa yang datang kepada pikiran Anda bila mendengar kata binasa? Ya. Binasa, ya. Anda pikirkan, coba rundingkan, ya, apakah ini berbicara mengenai masalah, ya, tidur, kemudian apakah ini berbicara mengenai kemusnahan, ya. Kata yang dimaksud dengan Yohanes 3 ayat 16 ini berbicara mengenai masalah binasa, ya, oleh sebab, ya, yang menjadi upah dosa, ya, adalah maut. Itu adalah binasa, yaitu dia akan musnah, mati untuk selamanya. Baik, menurut Rasul Paulus, apakah upah dosa? Oh, ini kita sudah lihat, ya, bahwa dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, kalau begitu, apakah arti dari pernyataan cacing yang tidak akan mati? Ya, Yesaya 66 ayat 24 yang dikutip Yesus dalam Markus 9 ayat 43 sampai 48. Apakah cacing itu kekal dalam makan bangkai sampai pekerjaannya selesai? Oke. Beberapa penafsiran ini sebagai kiasan terhadap jiwa yang seharusnya atau roh jahat yang setelah kematian tentang ke neraka, di mana ia tidak pernah mati dan menderita siksaan abadi. Sebetulnya bentuk tunggal ulat digunakan secara umum untuk ulat-ulat itu tidak berarti satu ulat. Ya. Acuan adalah pada ulat yang memakan tubuh yang membusuk. Ya. Dalam Markus 9:48, Yesus mengutip Yesaya 66 ayat 24 yang berbunyi, dan mereka yang akan keluar dan melihat mayat orang-orang yang membakar terhadap aku, ulat yang memakannya tidak akan mati, tapi yang membakar mereka tidak akan padam, dan mereka akan menjijikan bagi seluruh umat manusia. Tetapi bagaimana dengan ulat yang tak pernah mati? Ya. Bahasa kiasan dari Yesaya 66 ayat 24 tidak menyiratkan bahwa ulat-ulat itu abadi. Ya. Apakah bagaimana ada ulat yang abadi? Ya. Penekanannya adalah ulat tidak meninggalkan tugas merusak mereka itu, ya, sampai tuntas. Dan kata lain, mereka terus melalap tubuh orang-orang jahat sampai tubuh-tubuh itu dihancurkan. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang kita lihat salah satu interpretasi yang salah adalah tentang purgatori. Bila Anda buka situs Google untuk kata purgatori, apa yang Anda pelajari, ya, maka kita akan dapatkan itu adalah api penyucian. Nah, apakah ajaran mengenai purgatori itu Alkitabiah? Ya. Dukungan jawaban Anda melalui Alkitab. Boleh dibaca ayat ini. Siapa yang baca sekarang? Yeskiel 18 ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik
Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10. Nah, jadi orang mati, ya dia tidak tahu apa-apa. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan tentang teori purgatori, ya, yaitu orang itu akan melalui satu api penyucian, itu adalah sesuatu perkata yang tidak alkitabiah. Oke. Nah, dogma api penyucian menggabungkan ide kekafiran tentang neraka yang membara dengan praktik pagan, yaitu kepercayaan yang berdoa bagi orang yang sudah mati. Dogma ini tidak dapat diterima oleh mereka yang percaya pada ajaran Alkitab. Mengapa? Bahwa orang mati tetap tinggal beristirahat tanpa kesadaran di kuburan mereka. Itu yang barusan kita baca. Bahwa kebenaran dari satu manusia yang jatuh tidak dapat dialihkan kepada manusia yang jatuh lainnya. Ya, kita tidak bisa menanggung dosa orang lain, ataupun mendoakan kepada orang yang sudah mati, ya. Itu masalahnya sudah selesai. Bahwa satu-satunya perantara kita adalah Yesus Kristus, bahwa kematian itu oleh penghakiman terakhir tanpa kesempatan kedua untuk bertobat dari perangkat daripada kehidupan ini. Baik, mengapa orang akan berdoa, beribadah, atau membayar dosa kekasih yang sudah meninggal bila purgatori bukanlah ajaran Alkitabiah? Nah, ini adalah sesuatu perkara yang harus dipikirkan. Kenapa? Ya, sambil contoh, ya, maafkan, ya, saya sebutkan gereja Katolik misalnya. Saya waktu pertama datang ke North Carolina, dalam kumpulan orang-orang Indonesia di sini ada kumpulan, ada kematian, jadi saya datang. Ini adalah keluarga Katolik, ya. Kemudian dibacakan, ya, berdoa, itu bacaan-bacaan termasuk kami berdoa untuk Maria, ya. Saudara-saudara, Maria yang sudah meninggal 2000 tahun tetap didoakan. Oke. Jadi sering orang mempunyai doa untuk orang mati. Padahal ya orang mati tidak tahu apa-apa dan nasibnya sudah artinya sudah diketahui apakah akan hidup kekal atau kematian kekal. Baik. Nah, pekerjaan iblis sejak, ya, kejatuhannya adalah untuk salah menafsirkan Bapa surgawi kita, ya. Supaya orang mempunyai memikirkan Allah itu adalah kejam. Dia menyarankan dogma keabadian jiwa. Gagasan tentang neraka abadi yang menyala-nyala adalah hasil kerja iblis. Api penyucian adalah penemuannya. Ajaran-ajaran ini memalsukan karakter Allah, bahwa dia akan dianggap kejam, pendendam, sewenang-wenang, dan tidak menjalankan pengampunan. Ya. Jadi kita harus ingat, dan ini adalah tulisan daripada Roh Nubuat. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada bagian terakhir, kapan umat Tuhan bersama dengan Allah? Menurut Petrus, di mana Daud sekarang ini? Kisah 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ya. Jadi kita tidak Daud walaupun sudah mati tidak mendahului kita. Oke. Menurut Rasul Paulus, di mana orang kudus yang sudah meninggal? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 1 Korintus 11 ayat 16. Jadi kalau dibaca kepada seluruhan sampai ayat 18 itu berbicara mengenai masalah kebangkitan apalah daripada orang-orang mati. Baik, saudara-saudara sekalian,
Kapan orang mati yang benar itu akan pergi dan bersama dengan Tuhan, dan saudara bisa oleh sebab waktu ya kita ingat ayat ini ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17, di mana orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, orang yang masih hidup akan diubahkan dan naik ke surga. Oke. Kemudian menurut ajaran Yesus dalam Paulus, kapankah orang yang telah ditebus akan pergi bersama dengan Allah ya? Mengapa ajaran Alkitab ini adalah kabar baik? Ya, jadi sangat jelas sekali ajaran-ajaran ini menyebutkan tentang orang-orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan itu akan bersama-sama dengan Tuhan mulai daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke. Nah, bagaimana kita dapat pastikan bahwa kita adalah sebahagian dari orang yang ditebus? Apakah kita hidup saat Yesus kembali bangkit atau dibangkitkan dari kematian? Ya. Baik, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Baik, jadi bagaimana kita tahu bahwa kita akan dibangkitkan, ya? Bahwa kita akan telah ditebus, ya. Kemudian kita akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, ya. Kalau kita mempunyai anak itu, kalau kita mempunyai Yesus Kristus sebagai sahabat kita, sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir menghadapi akan kematian, ya. Jadi kita punya suatu pengharapan yang luar biasa. Baik, bila kita menggunakan interpretasi manusia, akan banyak teori mengenai ini mengenai masalah kesimpulannya, ya. Bila kita menggunakan interpretasi manusia, akan banyak teori mengenai keadaan manusia setelah kematian ataupun keadaan neraka. Setan sengaja memutarbalikkan ajaran Alkitab untuk memberikan konsep yang salah mengenai Allah. Allah yang penuh kasih digambarkan sebagai Allah yang kejam yang suka menyiksa manusia. Alkitab adalah satu-satunya penuntun untuk memberikan interpretasi yang benar. Sesuai dengan Alkitab, neraka akan terjadi pada masa depan untuk memusnahkan manusia, dan setan yang jahat akan musnah. Umat Tuhan akan hidup bersama dengan Allah di dunia baru setelah segenap kejahatan dimusnahkan. Inilah kesimpulan yang sangat penting daripada pelajaran kita. Baik, untuk kutipan sebagai penutup, ya, boleh Ibu Peggy membacakan. Alfa Omega jilid 8 halaman 572. Doktrin kesadaran dalam kematian terletak atas kesalahan fundamental mengenai kekekalan alamiah suatu doktrin, seperti penyiksaan kekal, bertentangan dengan ajaran Alkitab, dengan akal sehat dan dengan perasaan kemanusiaan. Menurut kepercayaan populer, orang yang ditebus di surga mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan terutama mengenai kehidupan teman-teman yang mereka tinggalkan. Tetapi bagaimanakah hal ini bisa menjadi sumber kebahagiaan kepada orang mati, mengetahui pergumulan orang yang hidup, menyaksikan dosa yang dilakukan oleh kekasih-kekasih mereka, dan melihat mereka menanggung semua kesedihan, kekecewaan, dan siksaan hidup? Oke. Kemudian kedua kutipan berikut. Berapa banyakkah kebahagiaan surga yang akan dinikmati oleh mereka yang melayang-layang di atas teman-temannya di dunia ini, dan betapa menjijikkan kepercayaan yang mengatakan bahwa segera setelah napas meninggalkan badan, maka jiwa orang yang tidak bertobat itu langsung dimasukkan ke dalam neraka. Betapa dalamnya duka cita yang menimpa mereka melihat teman-temannya memasuki kuburan tanpa persediaan, memasuki penderitaan kekal dan dosa. Baik, jadi inilah kutipan daripada Ronubuat menunjukkan bagaimana itu adalah satu perkara atau satu ajaran yang tidak tepat. Wah, bagaimana ya? Kemudian seorang ibu lihat anaknya disiksa, ya, dengan siksaan yang kekal, sebab ibunya surga dan anaknya di neraka. Ya.
Jadi kita perlu berhati-hati supaya jangan sampai kita masuk di dalam suatu pemikiran yang demikian. Baik, pertanyaan untuk aplikasi, bagaimana Anda menjelaskan kepada mereka yang percaya bahwa orang jahat akan dibakar di neraka untuk selama-lamanya? Mudah-mudahan penjelasan kita ini sudah boleh menolong Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Bila kita lolos, bisakah kita lolos dari api neraka? Mengapa atau mengapa tidak? Ya, jika ya, jelaskan bagaimana Tuhan mewujudkan kemungkinan ini dalam hidup kita. Ya, selama kita duduk bersama dengan Yesus Kristus, ya, maka kita tidak perlu mempunyai perasaan takut mengenai masa neraka. Apa yang kita dapat buat agar saudara-saudara kita jangan sampai terbakar di dalam api neraka? Ya, sekaranglah waktunya di mana kita untuk memberikan kabar kepada mereka. Baik, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja untuk memberitakan kepada dunia pandangan Alkitabiah tentang kematian dan kehidupan setelah kematian? Secara gereja kita mempunyai program dengan segala program ya yang dikabarkan setiap hari, ya setiap saat, ya memberikan amaran supaya orang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi tanyakan gereja Anda, apa gereja Anda buat? Ya. Nah, saya dengar ada banyak gereja yang belum bikin KKR tahun ini. Maka mereka bisa ikut KKR net. Ya. Misalnya KKR net yang dari Ikatan Alumni UNAI Universitas Advent Indonesia yang sedang berjalan sekarang ini. Baik, saudara-saudara sekalian, persis kehadiran 150 orang, ya. Kita mau dengar tanya jawab. Silakan Ibu Peggy. Baik. Terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah memberikan pelajaran yang begitu baik untuk kita belajar bersama-sama pada Sabat ini. Saya lihat di kolom chat belum banyak pertanyaan. Ada pertanyaan tapi sudah terjawab. Kemudian ini hanya ada masukan dari Saudara Jerry Laluyan, ya. Jadi belum ada pertanyaan, namun ada yang raise hand. Nah, kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan pendeta akan menjawab. Dan bagi mereka yang mau bertanya langsung, silakan klik raise hand. Nah, di sini sudah ada Ibu Femi Idrus yang sudah raise hand mau bertanya. Silakan Ibu Femi. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, kalau orang jahat yang dikremasi, itu kan sudah jadi abu. Kemungkinan dia nanti bangkit lagi waktu Tuhan Yesus datang ketiga kali. Waktu kebangkitan untuk orang jahat, kan sudah jadi abu dia. Bukan hanya orang yang dikremasi yang sudah jadi abu, ya. Mereka yang sudah mereka yang dikubur pun sesudah beberapa puluh tahun itu sudah hancur, ya. Saya pernah, artinya sudah hancur, ya, sudah jadi tanah. Oke. Jadi Tuhan yang sudah menciptakan, ya, manusia dari debu tanah, ya, bisa kembali membangkitkan manusia dari debu tanah ataupun dari abu ataupun dari apa. Jadi dia akan kembali bernafas dan bangkit, ya. Dan itu adalah kalau mereka bangkit waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan mengalami hidup yang kekal. Dan mereka kalau yang dibangkitkan sesudah masa 1000 tahun, mereka itu akan mengalami kematian yang kekal. Jadi apakah mereka itu dikremasi ataupun dikubur, keadaan mereka sama saja. Oh, jadi akan dibangkitkan juga. Oh iya, iya. Kalau kita lihat ayat yang lain, mereka yang mati dari laut akan mengeluarkan mereka. Mereka sudah dimakan oleh ikan. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Pendeta,
Apakah arti ulat-ulat yang abadi? Baik, memang kita dapatkan bahwa umumnya orang yang mati itu akan banyak dimakan oleh ulat, ya. Dimakan oleh ulat. Kemudian ulat abadi yaitu adalah bukan ulatnya yang abadi, ya, tetapi ulat itu dia akan memakan bangkai sampai musnah. Ya. Artinya sampai tidak ada lagi yang dimakan. Ya. Ini sama seperti dengan api yang kekal. Ya. Ya. Api yang kekal itu akan memusnahkan akan manusia ataupun setan sampai sampai tubuhnya itu menjadi musnah, jadi abu. Kalau sudah jadi abu, apalagi yang mau dibakar, ya. Kalau sudah tidak ada lagi dagingnya, sudah dimusnahkan oleh ulat, ya, ya. Maka apa yang terjadi? Seperti Alkitab menyebutkan bahwa Herodes, ya, yang kejam itu, ya, akhirnya dimakan ulat, ya, sesudah mati dimakan ulat sampai musnah, ya, ulatnya sudah lama mati sekarang ini. Oke. Oh, gitu ya. Baik, ya, kepada seluruh partisipan boleh silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat, waktunya masih ada. Dan saya akan bacakan, ini ada satu masalah ya yang dialami dan ditanyakan oleh Sani. Ada teman dari background orang Advent, dia sudah bercerai dan kawin lagi dengan non-Advent. Sekarang dia sudah rindu untuk mau kembali lagi dan ikut KKR. Tetapi setiap kali siap untuk dibaptis, dia diancam oleh istrinya dengan ancaman mau gantung diri jika dia mau dibaptis. Apakah wajib harus baptis lagi atau cukup mengakui pertobatan dan hadir ke gereja tanpa harus dibaptis supaya istrinya tidak bunuh diri? Kalau istrinya bunuh diri, apakah suaminya bersalah karena dibaptis? Apa saran pendeta? Saya coba mengerti, maksudnya istri Jadi ini dia istri yang baru ini yang iya. Nggak rela kalau suaminya dibaptis lagi. Oke. Memang oleh sebab ini adalah suatu kesalahan daripada suami, ya, maka dia harus dibaptis kembali. Ya. Kemudian istrinya mengancam, ya, kenapa? Oleh sebab dia belum tahu. Jadi cara yang terbaik adalah suami akan mengajar istrinya atau dia harus menunjukkan satu perubahan hidup sedemikian rupa sampai istrinya, ya, akan juga melihat bahwa pentingnya untuk mengikuti akan kebenaran. Ya. Jadi kalau misalnya sampai istrinya mengancam demikian, oleh sebab dia belum tahu kebenaran. Jadi ini kan bukan soal antara agama Advent atau mungkin Protestan atau mungkin Islam dan sebagainya. Bukan masalah agama, tetapi masalah kebenaran. Jadi bicaralah dari pelan-pelan, ya, sampai bertumbuh, sampai istrinya juga yakin, dan istrinya, ya, perlu juga untuk dibaptiskan, ya. Jadi dengan demikian maka ajarlah istri supaya bisa dibaptiskan bersama-sama. Amin. Terima kasih pendeta, biasa jawabannya. Di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya Pastor Kun, kapan api neraka itu mulai dinyalakan? Kalau tadi dibilang api tidak menyala selama-lamanya. Apa pada saat orang jahat atau yang tidak percaya pada Tuhan itu mati? Apa arti fisik belerang? Mengapa belerang ada bersama api? Oke. Kembali kita sudah lihat, ya, dari ayat yang kita berikan dari buku Wahyu pasal 20, ya, ayat 10. Kita lihat bagaimana api datang dari langit, ya. Jadi api datang dari langit. Kapan? Itu sesudah 1000 tahun. Kapan? Pada saat mereka, orang-orang jahat bersama dengan setan, mau coba menyerang kota Yerusalem, ya. Jadi waktu itulah api itu turun. Ya, itu
kemudian apa yang maksudkan dengan api dengan belerang ya untuk menunjukkan bagaimana mengerikan akan panasnya. Itu disebutkan tentang belerang yang ternyata kalau misalnya terbakar itu adalah sesuatu perkara yang sangat sangat panas sekali. Ya, semoga menjawab ya Pak Gunawan. Pertanyaan berikutnya dari Derma Sihombing. Apakah orang yang mati ketika bangkit akan mengenal suami atau istrinya dan keluarganya? Oh, sudah jelas ya. Orang tua akan lihat anaknya yang sudah dulu meninggal kemudian akan berpelukan. Saya akan senang, saya akan kenali Andrew Kuntara ya pada saat dia bangkit ya. Jadi kita akan kenal satu sama lain. Wow, puji Tuhan. Pertanyaan dari James Tong. Pendeta, saya ingin bertanya, istri saya sudah meninggal 5 bulan yang lalu. Pertanyaannya apa? Baik, Pak. Ada lanjut di bawah, ada lanjut di bawah. Ini dari Pak Limbong to everyone, tapi nggak ada lagi. Ada tuh baru masuk. Loh, kok di saya nggak keluar ya? Sudah kelihatan di sini. Apa pertanyaannya, Saudara James? Boleh dikatakan aja. Ya, boleh langsung. Dia tanya lanjutannya itu, saya berapa lama lagi baru bisa menikah kembali? Oh, iya. Itu sih terserah kepada saudara. Ya, tidak ada larangan. Ya, mau menikah kapan. Hanya, ya, kalau terlalu cepat, ya, kadang-kadang orang langsung, ya, jadi bahan pembicaraan. Ya, ada istilah istri belum lumer, ya, kemudian ya sudah menikah kembali. Ya. Jadi untuk itu ya tetapi tidak ada batasan. Artinya kalau pasangan sudah meninggal itu dia mempunyai kebebasan untuk menikah kembali ya kapan saja. Tetapi untuk jangan sampai menjadi satu bahan pembicaraan orang ya. Anda bisa perhitungkanlah kira-kira bagaimana. Mungkin sampai tunggu sampai ada orang yang katakan, sudah waktunya lah untuk menikah kembali. Ya. Jadi kadang-kadang ya seorang yang sudah yang berbahagia dalam pernikahannya, ia merasa sangat kehilangan, ya, dan mempunyai kerinduan untuk kembali mempunyai teman hidup, ya. Jadi itu adalah satu hal yang umum sebab manusia adalah makhluk sosial, ya. Jadi itulah sebabnya kalau sudah meninggal bisa untuk menikah kembali sampai waktunya tergantung kepada kebijaksanaan masing-masing. Kalau sudah tidak tahan lagi ya daripada berbuat perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, biarlah menikah dengan resmi. Oke, semoga menjawab ya. Dan selanjutnya saya lihat yang resen, Dr. John Watupongo. Silakan, Dr. John. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Bu Peggy. Maaf saya nggak buka kamera karena selamat pagi. Silakan. Ya, jadi begini, Pak Pendeta. Hari Minggu yang lalu saya ke Pondok Rangon melihat kuburan istri saya bersama dengan anak-anak dan cucu. Waktu di sana kita sudah bersihkan semuanya, sudah itu dan lama-lama situ. Terus salah satu dari anak kita mengatakan kita berdoa dulu, berdoa katanya. Tapi karena saya ini sudah mendengar dari pembelajaran Alkitab ini bahwa buat apa kita berdoa untuk orang mati yang sudah mati? Dia kan tidak mendengar, dia kan sudah tidur selama-lamanya, ya, belum dibangkitkan. Jadi saya bilang, nggak usah berdoa. Kita taruh aja ke bank, kita pulang. Nah, pertanyaan saya, apakah sikap saya itu benar atau salah, Pak Pendeta? Terima kasih. Baik. Ya. Kami sering datang ke kuburan. Ya, kalau saya ke Maryland akan datang ke kuburan anak saya.
Dan kesempatan itu adalah waktu untuk mengenang, ya, bagaimana kita mempunyai waktu yang indah dengan anak yang kami kasihi. Kemudian kami berdoa, ya. Jadi kami tidak katakan bahwa kami tidak berdoa, walaupun kita tahu bahwa anak kita tidak tahu apa-apa, tetapi apa yang kita doakan, ya, kita doakan Tuhan berterima kasih untuk sebab pengharapan yang kita miliki. Dan oleh sebab pengharapan itu, maka kami ya bisa bertemu dengan Andrew, ya, anak saya, ya, waktu Yesus datang. Dan biarlah kami tidak pernah putus harapan, ya. Dan biarlah masa itu akan segera terjadi. Jadi saudara-saudara, tidak salah untuk berdoa di kuburan, tetapi kita doakan bukan orang yang sudah mati. Orang mati itu tidak mengerti apa-apa, tetapi kita doakan kita sendiri, ya, supaya kita boleh selalu siap, ya, dan kita akan bertemu dengan yang kita kasihi. Jadi kembali, berdoa itu mengubah kita sendiri, bukan mengubah orang lain. Ya. Dan dengan kuasa Tuhan, maka kita, jadi kesempatan berdoa itu menguatkan iman kita sendiri. Jadi supaya pengharapan kita makin kokoh. Ya. Jadi saya tidak mau katakan kepada Dr. Batu Pongo salah atau tidak, tetapi tergantung kepada apa yang kita doakan. Kalau kita mendoakan kepada orang yang sudah mati, ya itu salah. Tetapi kalau kita doakan kita sendiri, ya, supaya tetap teguh dalam iman percaya, ya, dan berpunya pengharapan bertemu dengan yang kita kasihi yang sudah meninggal, maka itu tidak salah. Oke, Dr. John, Ya, terima kasih Pak Pendeta. Iya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya di kolom chat ada dari Nimrod Limbong. Bagaimana mengatasi bila dari tua-tua sidang masih ada, bila ada acara kematian selalu ada kita dengar bahwa orang mati sudah pulang kepada pangkuan Bapa di sorga. Maksudnya bukan mengatasi ini, bagaimana ya untuk menyampaikannya ya? Ya, oleh sebab Indonesia itu mempunyai suatu budaya, ya, yang sangat sekali yang dekat kepada Islam, ya, dan supaya diterima di sisi Tuhan, ya, dan sebagainya. Atau mungkin juga oleh sebab pengaruh ilustrasi yang kita pelajari minggu yang lalu, ya, bagaimana Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham, ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang demikian. Jadi secara bijaksana, artinya kalau misalnya ada kesempatan yang baik, ya, maka kita secara bijaksana untuk meneguhkan kembali apa yang Alkitab katakan. Namun tidak perlu menegur langsung di depan orang ataupun juga menegur langsung pada saat itu terjadi, tetapi dalam suatu pembicaraan yang informal, kita katakan bahwa orang yang mati adalah dalam keadaan tidur dan kita menunggu kedatangan Yesus di mana seorang itu akan boleh dibangkitkan dan boleh bertemu bersama dengan kita semua waktu Yesus datang. Ya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Nimrod. Dan ini dari Badia Baringbing. Apakah orang yang sudah meninggal tapi nanti tidak masuk surga, apakah mereka juga merasakan 7 malapetaka? Dan apakah mereka dibangkitkan terus merasakan neraka lagi atau kematian yang kedua? Ya, mereka yang hidup sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dengan sendirinya mereka mengalami 7 malapetaka dan mereka akan mati. Ya. Kemudian mereka sudah 1000 tahun kemudian akan dibangkitkan, ya, dan itu adalah masa untuk mereka dimusnahkan untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan tidak menghendaki adanya suatu dosa. Oke. Terima kasih. Pendeta ada permohonan doa, nanti tolong didoakan. Istri dari Pendeta JP Parhusip Sitompul sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Oke. Nanti kita doakan. Ini dari Bapak Lodi Surat.
Mengikuti ayat-ayat Alkitab ini nampaknya neraka itu sangat luar biasa dan terkesan bahwa Allah itu sangat kejam dengan memberikan gambaran api neraka yang tak pernah padam. AKR tahun 87 salah seorang pendeta mengatakan bahwa api neraka adalah ungkapan kasih Allah yang terbesar bagi mereka yang menolak kasih karunia Allah. Bila dihubungkan dengan Markus 9 ayat 44 dan Yesaya, bagaimana tanggapan dan penjelasan pendeta? Terima kasih. Ya, dengan apa yang kita telah bahas, ya, menunjukkan bahwa neraka itu bukannya sebagai satu hukuman, ya, tetapi sebagai suatu kesempatan untuk memusnahkan suatu dosa, ya. Jadi artinya untuk memusnahkan dosa, bukan untuk menyakiti orang, ya. Jadi itulah sebabnya orang dibakar dalam waktu yang sangat singkat sekali, ya. Sangat singkat, sama seperti jerami, ya, akan musnah untuk selama-lamanya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Ya. Tuhan mau semuanya selamat, tetapi kalau seandainya tidak mau menerima Tuhan, maka mereka itu akan dimusnahkan. Tetapi memang benar itu juga adalah merupakan suatu ungkapan kasih Allah dalam arti beberapa hal. Pertama, ya, orang jahat itu tidak akan bisa hidup di surga. Pernah pikirkan, ya, kalau orang jahat tidak bisa hidup di surga, dia akan lagi kembali melakukan suatu kejahatan, ya. Kemudian orang-orang kadang-kadang yang penjahat itu, ya, tidak bisa rasa senang di dalam lingkungan orang-orang yang baik, ya. Nah, jadi untuk supaya orang-orang itu tidak merasakan surga itu sebagai satu penderitaan, maka Tuhan musnahkan, ya, Tuhan musnahkan. Kemudian dimusnahkannya akan kejahatan, ya, melalui api neraka, itu menyebabkan suasana yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan keamanan, semuanya itu indah. Jadi kalau dikatakan bahwa itu adalah ungkapan kasih Allah, itu memang benar, ya, kasih Allah, ya. Jadi Tuhan, ya, harus memusnahkan orang jahat, sebab orang jahat tidak bisa hidup, ya, di hadirat Allah, ya. Sebab hadirat Allah itu sebagai suatu api yang menghanguskan, dikatakan, ya, tidak bisa. Makanya waktu masih hidup saja, waktu kedatangan Yesus, mereka pergi ke gunung batu dan dikatakan, timpalah kami, aku daripada memandang kepada wajah anak domba itu, ya. Jadi tidak bisa hidup. Jadi untuk supaya, ya, mereka tidak menderita, musnah, Tuhan akan memusnahkan mereka. Baik, mudah-mudahan itu menolong Saudara Sorentu dari Palu. Iya, semoga menjawab ya, Pak Sorentu. Terima kasih, sangat menjawab. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya dari Samuel. Selamat sahabat pendeta, apakah kebangkitan kembali maka tubuh kita memiliki darah dan daging kembali? Atau seperti apa? Gimana pendeta? Ya, yang kita, kalau misalnya kita lihat kepada gambaran dalam buku Yesaya, ya, yang menunjukkan bahwa kita akan menanam, ya, kita akan membangun rumah, ya. Kalau kita lihat gambaran kepada Wahyu pasal 21-22, di mana kita akan makan daripada pohon al-hayat, ya, maka itu adalah suatu tubuh, ya, yang ya, tubuh yang memerlukan makanan. Kalau gitu masih ada saluran pencernaan. Ya, jadi dengan melihat kepada hal tersebut, maka kita adalah akan diciptakan seperti Adam dan Hawa diciptakan. Ya, ya, tetapi satu keadaan tubuh yang tidak akan mati. Ya, jadi bukan roh yang melayang-layang, ya, tetapi kita akan seperti ya, di Eden, akan kembali ke Taman Eden. Oke? Ya, terima kasih. Back to Eden.
Ya, pertanyaan berikutnya dari Jimmy Fred Siringoringo. Selamat sahabat pendeta, selama 1000 tahun iblis dirantai di dunia. Pertanyaan saya pendeta, apakah iblis itu hanya Lucifer sendiri? Apakah yang sepertiga malaikat yang memberontak tersebut? Dan apa yang mereka lakukan selama 1000 tahun tersebut? Ya, jadi mereka dengan sendirinya bukan hanya Lucifer, ya, tetapi semua malaikat-malaikat yang ikut dia juga adalah termasuk yang dirantai 1000 tahun, tetapi yang dirantai artinya kembali rantai itu kan satu ungkapan, ya, yaitu kebebasan yang terbatas. Oleh sebab mereka tidak lagi bisa menggoda manusia. Sebab tujuan daripada setan kan menggoda manusia, ya. Jadi oleh sebab dia punya yang digoda tidak ada lagi, kebebasannya jadi terbatas, maka itu dianggap seperti dirantai, ya. Tetapi tidak betul-betul dirantai, ya. Jadi kemudian apa yang mereka buat, ya? Mereka tidak bisa buat apa-apa kecuali merenungkan apa yang mereka telah buat, ya. Jadi merenungkan kejahatan dan akibat dosa dan semua, ya, malapetaka yang telah dibuat, ya. Tetapi ini pun tidak mempertobatkan akan setan dengan malaikatnya. Makanya sesudah 1000 tahun mereka lihat ada lagi orang-orang, ya, kudus, ya, ada lagi orang-orang jahat yang sudah dibangkitkan mereka dan turunnya ini Yerusalem dari surga, maka mereka mau menyerang kembali, ya. Tetapi waktu itulah neraka itu akan diturunkan, ya. Baik, mungkin itu yang saya boleh jawab untuk pertanyaan dari saudara Jamie Fritz Siringoringo. Ya. Pertanyaan berikutnya dari D. Susanto. Anak yang dibangkitkan akan diserahkan kepada orang tuanya. Apakah anak itu nantinya bisa menjadi besar? Iya. Ya, saya rasa akan dapat bertumbuh kembali. Ya, ya. Oke. Masa anak itu akan tetap anak, ya. Sebenarnya akan bertumbuh, ya. Sebab mereka akan makan buah-buahan di sana. Jadi bertumbuh dengan sehat. Baik. Kembali dari Bapak Gunawan Cahyadi. Jadi gimana doa yang baik di depan jenazah saudara atau kenalan kita pada saat melayat, Pastor? Jadi kita yang berdoa kita lakukan pada saat kita melayat. Ya. Kita tidak mendoakan akan orang tersebut. Nah, ini kembali banyak orang yang mendoakan seakan-akan, ya, dengan adanya suatu ajaran bahwa orang yang sudah mati ini, ya, nasibnya tergantung kepada kita. Jadi, ya, ada mayat yang kalau tidak didoakan ya tidak akan selamat, ya. Jadi harus didoakan, saudara-saudara sekalian, ya. Itu semua doa adalah untuk kebaikan kita dan kita berdoa, ya, saudara Cahyadi, ya. Kita berdoa berterima kasih, ya, untuk kehidupan yang telah diberikan kepada orang yang mati ini. Misalnya, ya, hari besok, ya, saya akan berbicara untuk Pendeta Tumbarante, ya, dalam acara Celebration of Life, ya. Jadi kita melihat bahwa hidup itu adalah anugerah Allah. Jadi kita bisa berdoa, kita berterima kasih untuk kehidupan yang telah Tuhan berikan, ya, kepada, ya, almarhum, sehingga ia telah memberikan teladan kepada kita. Jadi kita boleh bersyukur untuk kehidupan yang mungkin 72 tahun, ya, seperti Pendeta Tumbarante, atau mungkin 33 tahun. Saya bersyukur Tuhan memberikan kepada kami Andrew untuk 33 tahun. Kami sedih untuk kematian. Tapi bersyukur dia telah menjadi satu sumber sukacita kepada kami sementara dia masih hidup. Jadi kita bersyukur untuk berkat Tuhan.
ya, untuk kehidupannya. Kemudian kita memohonkan kepada Tuhan, biarlah supaya kita punya iman dan kekuatan. Kita doakan kepada keluarga, tetap tabah ya untuk ke peristiwa atau musibah ditinggal oleh orang yang dikasihi. Kita doakan supaya pengharapan dalam Tuhan tetap ada. Kita berdoa supaya kita bertemu untuk orang yang kita kasihi. Ya, ini waktu Yesus datang. Ya. Jadi kita doakan ya, yang masih hidup dan kita bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada orang yang meninggal. Jadi itu boleh menjadi contohnya Bapak Gunawan Cahyadi. Ya. Baik, Cukup terima jelas? kasih. Ya, semoga menjawab ya. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Yuliana Tung. Pendeta, kalau seorang pria 2 kali menikah dan apabila semua dibangkitkan di kebangkitan pertama, bagaimana menjelaskan ini, Pendeta? Kita kan akan mengenal keluarga kita nanti. Ya. Suasana surga akan suasana seperti bersaudara semua ya. Dan ini yang ditanyakan kepada Yesus, bukan? Apalagi kalau misalnya ini suami sudah menikah dengan 7 orang sebab istrinya selalu meninggal. Ya. Apakah dia punya 7 istri di surga? Dan dikatakan tidak ada kawin mawin di sana. Ya. Tetapi dalam suasana kekeluargaan yang lebih nikmat daripada suasana kawin mawin. Iya, terima kasih Pendeta. Pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Mengapa tadi dikatakan konsep purgatori bersifat tidak alkitabiah? Bagaimana bila dihubungkan dengan kitab Maleakhi atau Makabe? Ya, buku Maleakhi adalah pembakaran, ya, pemusnahan, kemudian apa? Ya, tubuhnya diinjak-injak. Kalau ayat ketiga itu dia punya abu, ya, tidak menyebutkan bahwa itu adalah sesuatu api penyucian. Ya. Kemudian Makabe, ya, itu adalah apokrifa, ya, yang tidak diterima ya oleh kelompok Protestan ya sebagai sesuatu perkara yang diinspirasikan oleh sebab tidak sesuai dengan berbagai macam kemurnian daripada Alkitab. Itulah sebabnya di dalam buku artinya oleh sebab tidak ada pendukung yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu perkara yang merupakan inspirasi daripada Tuhan, melainkan merupakan sesuatu tradisi saja, maka buku Makabe tidak masuk di dalam Alkitab. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Iya. Maaf Pak, Pastor Kun, itu kan di mana ya? Saya lupa itu di Maleakhi apa? Ada yang perwira mengumpulkan uang untuk anak buahnya yang mati itu, kalau nggak salah ya. Apakah bukan berarti di perwira itu ikut mendoakan juga yang para stafnya yang udah mati dalam peperangan itu? Bagaimana itu? Jadi itu mungkin di buku itu bukan di Maleakhi. Ya. Rasa yang dimaksud adalah dari buku Makabe. Ya. Oh iya, ya saya lupa itu di buku mana itu ya. Iya, itu dari Makabe. Ya. Nah kembali saya katakan bahwa Makabe adalah termasuk dalam apokrifa yang berdasarkan kepada tradisi dan oleh sebab itu berdasarkan tradisi yang dipercaya oleh orang dan seakan-akan bahwa itu berasal daripada Tuhan, namun tidak lolos dari kanonisasi ya dalam pembentukan Alkitab ya. Itulah sebabnya tidak masuk di dalam Alkitab kita. Jadi sesuatu perkara yang ditulis di dalam apokrifa ya itu kita tidak bisa menerimanya. Dan tidak bisa digunakan suatu dasar untuk kepercayaan kita.
Ya, jadi hanya bersifat tradisi ya, bukan dari Iya, Tuhan Yesus ya, benar. Pak Surkun ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Surkun. Terima kasih Iya. Bu Peggy. Terima kasih Dr. Gunawan. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari Jerry Laluyan. Apakah orang jahat yang mendekat sebelum kedatangan Tuhan berarti tidak akan merasakan 7 kutuk? Oh ya, 7 kutuk itu akan terjadi sesudah pintu kasihan tertutup. Ya, jadi pintu kasihan tertutup, tidak ada lagi pertobatan, maka Tuhan memberikan 7 bala akhir sebelum kedatangan Tuhan. Jadi orang-orang jahat yang sebelumnya mereka tidak mengalami 7 kutuk. Ya, mereka kan di dalam kubur, bagaimana mereka akan mengalami 7 kutuk? Ya. Tetapi mereka akan mengalami api neraka, yaitu sesudah mereka dibangkitkan dan sesudah 1000 tahun. Oke, mudah-mudahan jelas. Selanjutnya, aduh jadi ikut batuk. Ada Pak Marbun yang raise hand. Silakan Pak Marbun. Selamat sahabat semuanya, Pastor Kuntarap NPG. Ya, selamat sahabat, silakan. Pertanyaan saya, tradisi di gereja kita, gereja Advent, kalau seorang dulu memiliki jabatan sebagai ketua, terus dibawa, meninggal dan dibawa di gereja, ya, maka akan ada acara terakhir untuk memberikan penghormatan kepada almarhum. Saatnya kita melihat berjalan teratur sebelum peti jenazah ditutup. Sesudah mendengarkan pelajaran ini, rasanya ini tidak perlu lagi, Pastor. Menurut hemat saya. Komentar Pastor Kuntar. Oke. Apa namanya, suatu upacara itu ya untuk orang yang mati haruslah acara seperti itu haruslah hal yang bermanfaat untuk orang yang hidup. Oke. Setiap orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi kita sebetulnya kita sebutkan untuk menghormati orang yang mati. Ya. Namun ya, saya percaya berjalan secara teratur ya untuk lihat kepada wajah daripada orang ini yang terakhir kali ya. Itu adalah untuk kebaikan kita. Kira-kira beginilah yang akan terjadi dengan saya. Jadi ini akan berguna untuk saya melihat yang terakhir kali. Akhirnya saya akan seperti tubuh yang tidak berdaya. Kalau begitu, apa yang saya harus buat sementara saya masih bisa melayani, sementara saya masih hidup, sementara saya mempunyai kekuatan, ya. Ada satu waktu di mana kita, ya, kita tidak lagi berdaya. Saya pernah diberikan, saya pernah berbicara di California, ya, itu perkemahan untuk orang-orang Indonesia, ya, dan judulnya Family Togetherness, judulnya. Terus saya punya poin adalah enjoy them, ya, while we have them, ya, sukacita, ya, bersukacita dengan keluarga sementara kita masih memiliki mereka. Kenapa? Ada satu waktu di mana kita tidak memiliki mereka lagi oleh sebab meninggal, ya, oleh sebab tidak ada. Jadi sukacita, ya. Jadi pengalaman kepada misalnya melihat kepada orang yang mati, ya, maka mengingatkan kepada kita apa yang saya harus buat, ya, sementara saya masih hidup. Jadi untuk saya tidak masalah untuk acara disebutkan menghormati untuk orang mati, tetapi tujuannya adalah untuk supaya kita mengenal akan diri kita sendiri saat melihat wajah atau tubuh yang sudah tidak berdaya.
Baik. Ya, sebab kita apa? Akan sampai kepada intinya lebih kurang ya kita akan tiba ke tempat di mana kita ditunggu, begitu maksudnya. Maut menunggu, ya. Jadi perlu kita harus berkabung, kemudian kita akan ya ingat bahwa kita juga akan begitu nanti. Jadi oleh sebab kita akan begitu nanti, ya, maka marilah kita lebih mengasihi daripada bertengkar. Marilah kita mempunyai hidup yang berubah, hidup melayani, sementara masih sempat untuk melayani. Ya. Jadi walaupun kita sudah pensiun, kita senang untuk melayani. Ya. Saya senang akan mengawinkan ini anaknya dari Ibu Molly Sentana. Baik, Pendeta. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Marbun. Iya. Dan juga mungkin tambahan ya Pendeta, pada saat kita penghormatan terakhir, kita kan bersalaman dengan keluarga. Saat itu juga kita boleh menguatkan keluarga ya. Iya. Oke. Betul, betul. Pertanyaan selanjutnya dari Bernardus Kaja. Selamat sahabat Pak Pendeta, izin bertanya pelajaran hari Kamis, suruh baca 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 12. Saya ingin tanya Pak Pendeta ayat 8, tolong dijelaskan. Mana saya punya Alkitab? Boleh dibacakan ayat yang ke-8. Ya, 1 Yohanes 5. Ayat ke-8 tuh bunyinya, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Oh, 1, saya pikir Yohanes. 1 Yohanes 5. Iya, Ya. Oke. 1 Yohanes 5, dia minta ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 itu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Oke. Kalau dari ayat 3, ayat 3 sampai 12, tapi yang dia tanya untuk ayat 8. Roh, air, dan darah. Oke, dan ketiganya adalah 1. Ya. Kalau kita lihat, ya, ini berbicara mengenai siapa? Kesaksian tentang Judulnya, anak Allah. tentang anak Allah. Ini berbicara tentang Yesus. Ya. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan Yesus? Ya. Bukankah Yesus ya mempunyai kehidupan di dunia ini, dan dia mempunyai ya roh dalam artian nafas hidup, ya, roh Allah. Kemudian dia mempunyai air yang merupakan suatu lambang daripada kehidupan, ya, dan juga darah yang menjadi saksi bagi kita, ya. Jadi kita melihat ya bahwa di dalam tubuh Yesus itu ya merupakan keseluruhan daripada tubuhnya yang mempunyai darah, yaitu air, mempunyai darah, kemudian juga Yesus itu di dalam tubuhnya, manusia tubuh kan terdiri atas air, ya. 70% adalah air, jadi mempunyai air, ya, dan mempunyai roh, okay, yang kembali kepada, dan itulah yang menyebabkan bahwa menjadi suatu kesaksian, ya. Dan air di sini boleh menjadi suatu lambang dalam arti Yesus adalah air kehidupan, ya, dan darahnya yang tercurah kepada kita adalah untuk keselamatan kita, tetapi kita dibaptiskan itu kan oleh air, oke.
Jadi ini adalah satu keseluruhan di mana kita juga dipimpin oleh Roh Tuhan. Oke. Kemudian dikatakan sesudah itu barang siapa yang percaya pada Anak Allah, ia akan mempunyai kesaksian ini. Ya. Jadi kata air bisa juga merupakan sesuatu lambang daripada kehidupan, kemudian juga merupakan lambang daripada seorang itu dikuduskan, ya. Itu merupakan suatu tanda di mana seorang itu diampuni dosanya, ya, oleh sebab darah Kristus, ya, dan kita dimulaikan suatu kehidupan di bawah pimpinan Roh, ya. Jadi itulah satu kemungkinan daripada penjelasan daripada apa yang ditanyakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Semoga menjawab ya Pak Bernardus. Terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Desi. Bagaimana menjelaskan untuk cerita Lazarus dan orang kaya yang berkomunikasi di antara jurang pemisah? Kesannya kita bisa saling berpandangan saat di surga dan neraka. Ya, ini yang dibahas pada minggu yang lalu, jadi mungkin bagus untuk melihat rekaman daripada minggu lalu di YouTube. Ya, yang jelas bahwa ini adalah satu perumpamaan dan ini hanya merupakan suatu lambang. Ya, lambangnya atau ya pelajarannya ialah bahwa kita harus ingat bahwa hidup kita itu sementara. Ya. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan yang kita sekarang ini akan menentukan apa kita akan masuk surga atau tidak. Tetapi bukan berarti bahwa tiap-tiap bahagian daripada perumpamaan itu, ya, diinterpretasi, ya, secara nyata. Satu hal yang kita harus ingat kalau orang belajar perumpamaan, ada pelajaran intinya apa, ya, ya, pelajaran intinya. Saya ambil contoh misalnya 10 anak darah, ya. Jadi intinya adalah apa? Harus siap sedia untuk kedatangan akan Yesus Kristus. Tidak bisa kita mengatakan, oh 5 pintar, 5 bodoh. Kalau begitu yang akan masuk neraka 50%, kemudian yang akan masuk surga 50%. Nggak bisa, ya. Sebab tidak bisa kita mengambil suatu sepotong-sepotong. Intinya adalah apa dari pelajaran itu. Nah, perumpamaan tentang Lazarus ini, ya, menjelas ada satu perumpamaan dan kita sebutkan beberapa hal yang menyebabkan itu satu perumpamaan. Sebab mana mungkin surga dengan neraka itu bisa berkomunikasi? Mana mungkin, ya. Ya. Dan kalau itu terjadi, maka surga itu bukan tempat yang menyenangkan. Kenapa? Oleh sebab, saya sebutkan tadi, ibu dari surga lihat anaknya dibakar di neraka. Waduh, ya, ya. Surga bukan lagi tempat yang menyenangkan. Ya. Jadi itulah sebabnya berarti sesuatu perumpamaan. Oke. Dan kita lihat poin-poin, apakah mungkin, ya, semua orang yang mati itu berada di pangkuan daripada Abraham. Berapa besar pangkuan daripada Abraham, ya, untuk menampung semua orang mati. Ya. Iya, Kemudian Pendeta, berapa besar itu bokongnya Pak Abraham ya, Pak Pendeta? Nah itu, ya. Kemudian apakah mungkin hanya dengan mencelupkan tangan di air kemudian bisa menghilangkan kehausan daripada seseorang? Jadi itu semua adalah merupakan hanya suatu lambang saja. Jadi pelajaran apa yang kita harus pelajari dari situ? Yaitu kita harus selalu siap mempunyai Tuhan sementara hidup di dunia. Sementara hidup di dunia, biarlah kita gunakan hidup untuk pelayanan. Sebab satu waktu kita harus bertanggung jawab untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi itu untuk Desi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dwayne.
izin tanya, bagaimana caranya kita menjelaskan pada orang yang menganggap orang mati yang selama hidup melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan akan langsung masuk ke surga tanpa menunggu kedatangan Tuhan kedua kali? Ayat Alkitab apa yang bisa kita share? Oh, banyak sekali ya. Kalau kita lihat kepada ayat-ayat yang kita sudah pelajari ya, bahwa orang mati itu adalah tidur ya. Kita lihat di dalam buku Yohanes pasal 11 ya, waktu bicara tentang Lazarus itu ya, dalam keadaan tidur. Yesus katakan Lazarus tidur padahal sebetulnya sudah mati ya. Kemudian kita sudah lihat tadi dari Al-Katif pasal 12 bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa ya. Kemudian Al-Katif pengkhotbah ya. Kemudian kita lihat bahwa kedatangan Yesus ya, di mana seorang itu dibangkitkan waktu Yesus datang. Itu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 sampai ayat 7 ya, sampai 16, oke. Jadi ayat-ayat itu menunjukkan bahwa orang mati ya tidak tahu apa-apa baru akan bangkit waktu Yesus datang. Ya, terima kasih, semoga menjawab. Kembali Dr. Gunawan Cahyadi bertanya bagaimana sambil memandang wajah jenazah sambil memercikkan dengan minyak wangi atau parfum. Boleh aja sih. Ya. Tujuannya supaya sebetulnya harus kita tahu bahwa apa yang akan terjadi itu tubuh itu makin lama makin busuk ya. Jadi biarlah ditaruh minyak wangi parfum supaya jangan busuk cepat. Artinya yang busuk itu tetap busuk tetapi paling sedikit wanginya yang tercium. Sebetulnya itu latar belakangnya. Iya. Dan juga supaya keluarga juga menyaksikannya betapa kita memiliki hubungan yang baik dengan almarhum. Iya. Maaf Pendeta, Bu Peggy, bukan berarti supaya kebaikan si almarhum atau almarhumah itu sampai ke surga, Pak Pendeta. Dan segala kekurangannya dilupakan, ditinggalkan di dunia bersama jasadnya. Bukan begitu arti harap kita. Bukan. Jelas bukan. Setiap orang mati itu adalah berarti satu pintu kasihan yang tertutup. Dia punya apa kita sebutkan masa depannya sudah artinya hidupnya sudah berakhir dan kita sudah mengetahui apakah kalau dia mengenal Tuhan dia akan bangkit. Kalau tidak mengenal, artinya tidak menurut kehendak Tuhan ya, maka dia akan melanggar, tidak akan pernah bangkit kecuali sesudah 1000 tahun. Jadi kembali perbuatan kita tidak menyelamatkan kita. Oke. Kalau seandainya orang mati sekalipun, ya kalau misalnya orang mati ya itu tidak pernah bergantung kepada orang yang masih hidup. Ya. Sedangkan orang hidup pun tidak banyak, kita harus tahu dosa satu orang itu tidak bisa menjadi dosa orang lain, kebaikan orang lain itu masing-masing harus hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Ingat Yeskiel pasal 18 ya, Daniel sekalipun hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa biarlah ini perbuatannya itu akan menyelamatkan dia. Enggak. Pada saat seorang mati nasibnya sudah pasti. Oke. Pertanyaan dari Saudara Boy. Apakah 7 kutuk itu simbol? Ada hal yang dalam buku Wahyu dalam bentuk lambang, tetapi ada juga dalam bentuk literal. Kalau kita lihat kepada 7 kutuk itu lebih banyak bersifat literal, ya. Sama seperti apa yang terjadi dengan kutuk yang terjadi kepada Mesir, ya, sesuatu yang apa istilahnya dalam bahasa Indonesia harfiah, ya, ya, sesuatu hal yang literal. Ya, ya. Oke. Pendeta, ini pertanyaan yang terakhir karena waktu juga sudah habis dari Bapak Jimmy Ringo. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Marbun,
Tidak salah pendeta membawa orang yang meninggal karena pelayanannya dan pionir di gereja dibawa ke gereja. Iya, tidak salah untuk adakan kebaktian di gereja. Ya. Sahabat. Jadi, gimana? Iya, nggak salah ya pendeta ya. Tidak salah. Ya. Baik, waktunya sudah habis pendeta. Oke. Dan Terima kasih. Dan memang saya harus cepat, ini mau ada jemputan. iya. Ya. Oke, pendeta boleh sekalian pendeta yang doa tutup sambil mendoakan istri dari pendeta mana tadi Parhusip. yang sedang dirawat di rumah sakit. Istri pendeta Parhusip. Parhusip ya. Ya. Oke. Baik, silakan pendeta tutup dengan doa. Ya. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih oleh sebab Tuhan mencintai kami. Engkau memikirkan keselamatan kami. Engkau menghendaki agar kami hidup dengan penuh sukacita, bahagia, dan penuh dengan damai sejahtera. Kami bersyukur oleh sebab pengharapan dalam Tuhan. Sebab itu biarlah pelajaran ini boleh mengingatkan kepada semua guru-guru sekolah sahabat untuk tetap dekat dengan Tuhan dan boleh mengajarkan pelajaran ini kepada kelas masing-masing dengan penuh kuasa supaya lebih banyak orang yang mengerti akan isi Alkitab dan mempunyai pengharapan kepada Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami bersyukur juga oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang sangat peduli kepada kebahagiaan kami. Dan kami menghadapkan kepada Tuhan Ibu Parhusip, Ibu Pendeta Parhusip, kiranya Tuhan boleh menilik akan dia dalam masa sakitnya di rumah sakit. Biarlah kesehatannya boleh makin lama makin pulih, boleh kembali ke tengah keluarga dengan tubuh yang sehat. Dan berkati akan semua obat-obat yang dimakannya, pengobatan dari dokter ataupun juga perawatan dari para perawat, supaya semua pelayanan yang diberikan ini menyebabkan tubuh yang lebih sehat. Berkati akan semua keluarga dalam mendukung satu sama lain, mempunyai kekuatan iman, dan Tuhan boleh berkati pendeta Parhusip ya, dalam pelayanannya dan juga dengan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Ibu Parhusip boleh kembali sehat seperti sedia kala. Dengan demikian nama Tuhan dapat dimuliakan. Saya pun ingin berdoa untuk keluarga Raymond Lisiasel supaya semua prosesi atau semua acara boleh berjalan baik dan semua anggota keluarga dapat dikuatkan di dalam musibah yang telah terjadi. Biarlah semua ini boleh mengajak kami untuk mempunyai pengharapan dalam Tuhan dan boleh tetap memiliki Kristus dan bersekutu dengan Kristus kemana kami pergi, di mana saja kami berada. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Amin. Amin. Terima kasih.